Saudari yang terkasih di dalam Tuhan, puji Tuhan bahwa siang hari ini tadi kita menikmati menyanyikan lagu puji-pujian yang penuh dengan ucapan syukur. Apakah Anda menikmati memuji Tuhan siang hari ini? Ya, saya harap kita semua berharap siang hari ketika banyak orang mungkin ya merasa aduh ini waktunya istirahat nih ya, waktunya tidur siang ya, hari Minggu, tetapi justru kita bisa menemukan perhentian dan juga kesegaran di waktu yang bersama dengan mengikuti Kefas Bible Fellowship. Puji Tuhan, jadi ini adalah waktu-waktu yang sangat berharga. Ya, Anda meluangkan waktu di jam 1 siang dari Minggu adalah sebuah investasi yang sangat berharga pada masa muda Anda. Moga dengan mengikuti Kefas Bible Fellowship, bukan hanya iman Anda yang akan bertumbuh, tetapi juga Anda memiliki satu komitmen yang makin kokoh. Ya, bahwa ini adalah hari Tuhan, saya kuduskan, ya, saya persembahkan, baik pagi, siang, maupun nanti malam ada Bible Study dari Bible for Youth. Semuanya adalah untuk Tuhan. Ya. Dan sekali lagi saya selalu berkata kepada orang-orang muda bahwa tidak ada yang berlebihan untuk Tuhan. There's nothing too much for the Lord. Karena itu mari kita memasuki berita firman dalam persekutuan siang hari ini. Saya pimpin di dalam doa, mari kita bersatu di dalam doa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus atas siang hari yang berbahagia ini. Terima kasih Engkau menyegarkan roh kami. Engkau juga menyegarkan jiwa kami. Makasih Tuhan Engkau membawa kami ke padang rumput yang hijau, agar kami dipuaskan dan dikenyangkan. Tuhan, kuduskanlah firman-Mu siang hari ini. Juga kuduskanlah hati kami, telinga kami. Kami mau baik-baik menerima perkataan-Mu yang hari ini, perkataan-Mu yang segar. Tuhan, kami belajar miskin di dalam roh, agar Engkau bisa memperkaya kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami cinta padamu. Amin. Puji Tuhan, kita mengucap syukur, hari ini kita masuk ke dalam satu topik atau seri yang baru, ya, mengawali seri-seri yang akan ke depan. Kita akan membahas tokoh Alkitab yang sangat terkenal, sangat familiar, saya rasa sejak sekolah minggu, sidang anak-anak, Anda sudah mendengar nama tokoh ini, yaitu Adam dan Hawa. Tetapi puji Tuhan ya, karena hari ini Anda adalah orang-orang muda, ya kita tidak akan bercerita tentang kisah sekolah minggu. Kita akan melihat bagaimana Adam dan Hawa ternyata sangat berhubungan dengan kehidupan kita hari ini. Ya. Ternyata kisah 6.000 tahun yang lalu yang tercatat di dalam kitab Kejadian, kitab yang sangat tua, ternyata sangat relevan sama hidup kita hari ini. Ini masih segaris dengan webinar yang baru saja diadakan Kefas. Perkataan Tuhan, firman Tuhan tidak akan pernah berlalu. Selalu relevan, bahkan selalu segar, selalu baru untuk kita nikmati. Bahkan untuk kita alami, saudara. Nah, mari kita lihat apa yang begitu relevan dengan kisah Adam dan Hawa. Saudara yang terkasih, Adam dan Hawa itu merupakan kisah kasih ilahi. Wah ya, jadi memang kita sudah tidak lagi membahas seri kasih, tetapi Alkitab adalah kitab kasih. Ya. Kita tidak bisa memungkiri seluruh kitab 66-nya di dalam Alkitab bercerita tentang kasih. Kasih Allah kepada manusia tentunya. Jadi karena itu di dalam kitab Kejadian membahas tentang Adam dan Hawa. Hari ini, dan minggu ini kita akan melihat makna yang sangat penting mengenai kasih yang ilahi, kisah kasih ilahi, kasih dari Allah yang benar-benar mengasihi manusia tanpa syarat. Karena itu kita masuk terlebih dulu di dalam pemaknaan mengenai kitab Kejadian. Ya. Di dalam kitab Kejadian, ya, bahasa Inggris dari kitab Kejadian itu adalah Genesis. Tetapi kalau kita mau melihat, ini pernah disampaikan di Bible for Youth, bahwa dalam bahasa Ibrani-nya, in Hebrew, ya, kata Genesis ini diambil dari kata Bereshit. Ya. Jadi artinya itu adalah in the beginning, pada mulanya. Ya, ini tertulis di kitab Kejadian pasal 1, ayat yang pertama, pada mulanya. Maksudnya apa, saudari muda? Kata pada mulanya ini memberi makna bahwa segala tulisan yang ada di dalam kitab Kejadian itu merupakan sebuah benih. Ya, sebuah
pondasi, sebuah landasi, dan pondasi itu ada benih pada mulanya. Saya ambil contoh ya, satu kisah. Tuhan Yesus pernah dicobai ya dengan sebuah pertanyaan, kalau bagaimana dengan suami istri yang bercerai? Ya, bukankah hukum Musa itu melegalkannya? Demikian ya, saya parafrase. Tetapi Tuhan Yesus menjawab, pada mulanya bukanlah demikian. Jadi saudara-saudari, kita perlu melihat bagaimana Tuhan Yesus menjawab. Tuhan selalu mengacu kepada pada mulanya. Ya, karena apa? Pada mulanya adalah kehendak Allah, keinginan Allah yang dikatakan tidak berubah ya, yang paling original, ya, yang paling awal, initial will dari Allah itu tertulis dalam kitab Kejadian. Karena itu saudari muda, sangat penting bagi kita orang-orang muda di zaman ini perlu kembali kepada pada mulanya. Amin. Anda dan saya sama-sama mari kita katakan pada mulanya. Kita perlu melihat pada mulanya. Apa yang ada pada mulanya? Ya, kalau kita lihat ini ada kisah kasih ilahi. Jadi pada ilahi, dan kisah kasih ilahi ini adalah kehendak Allah. Allah menciptakan manusia karena ada kisah kasih yang ilahi. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar supaya mereka berkuasa dan sebagainya. Saudari, ini adalah kehendak Allah pada mulanya. Teman-teman sekalian, adik-adik, kita tahu bahwa di dalam kekekalan Allah itu dalam tanda kutip kesepian. Kalau tidak kesepian manusia, kalau tidak kesepian, kenapa dia harus menciptakan Adam dan Hawa? Padahal kita tahu bahwa ada berlaksa-laksa malaikat yang melayani dia. Ada banyak makhluk yang menyembah dia. Tapi kenapa Allah harus menciptakan manusia? Pasti ada tujuan tertentu. Orang-orang muda, ya, Anda dan saya tercipta, pasti ada maksud tertentu. Allah tidak menciptakan Anda dan saya tanpa tujuan, tanpa makna, atau maknanya kecil. Tidak. Kalau oleh dirinya sendiri, ya, bukan dengan sekedar ucapan. Kalau kita lihat penciptaan dari hari pertama sampai hari kelima, ya, semua dia berfirman. Tapi khusus untuk manusia ini, he really do it seriously. Ya, memang Tuhan serius ya di dalam semuanya, tapi khusus untuk manusia, wah, berbeda, saudara ya. Saudara, Allah itu take it seriously terhadap hidup Anda dan saya. Dia menjadikan Anda dan saya seturut gambar dan rupanya. Buat apa? Nanti kita akan lihat melalui kisah Adam dan Hawa. Dan supaya juga bisa berkuasa. Artinya, saudari, ya, kisah kasih ilahi ini bukan hanya seperti romantisisan, ya, sebuah drama romantis atau cinta monyet. Ini adalah sebuah kisah kasih yang juga akan merepresentasikan apa? Kuasa Allah untuk mengalahkan musuhnya. Ini luar biasa ini. Kita akan menyimak ya apa yang ada di dalam Alkitab. Mari kita lihat yang pertama, saudari, ya, di dalam penciptaan dan pernikahan yang digambarkan di dalam Adam dan Hawa. Kalau melihat di dalam kitab Kejadian pasal 1, tadi Allah mendesain sedemikian rupa mengenai penciptaan manusia. Di Kejadian pasal 2, Allah melakukan actionnya. Pasal 2 ayat 7, ya, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia, yang dalam bahasa Ibrani adalah Adam, artinya tanah merah, betul ya. Adam itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu atau Adam itu menjadi jiwa yang hidup, makhluk yang hidup. Jadi this is very special, saudara ya. Ini sangat istimewa di mana Anda dan saya memiliki nafas hidup Allah di dalam kita. Saudara-saudari luar biasa. Di dalam kita ada nafas hidup Allah, dan nafas hidup itulah yang menjadikan roh di dalam kita. Ya. Jadi roh kita tercipta karena Allah menghembuskan nafas hidupnya sendiri di dalam kita. Nah, perpaduan antara tanah tadi dengan nafas.
Saudara-saudari, seringkali kita melihat situasi hari ini, kok begini ya, kok begitu ya. Kenapa kok situasiku sulit? Lebih enak zaman orang tuaku dulu nggak terlalu ribet masalahnya. Atau lebih enak hidupnya orang itu, pernah nggak berpikir demikian? Kenapa kok aku harus dilahirkan di keluarga ini? Ya, kenapa kok aku nggak jadi keluarga Crazy Rich Jakarta? Ya, kenapa kok aku harus sengsara menderita? Saudara-saudari, saya ingin beritahu pada Anda, Allah membentuk Anda. Segala situasi, segala kondisi, segala lingkungan yang Tuhan siapkan adalah Allah ingin membentuk Anda. Amin, saudari. Jadi puji Tuhan, kiranya mulai siang hari ini kita tidak perlu bertanya-tanya mengenai kenapa dan kenapa, ya, tetapi kita bisa banyak mengucap syukur. Terima kasih untuk segala sesuatu yang kau aturkan. Semuanya adalah untuk membentuk aku. Dan waktu Tuhan membentuk, He did it seriously. Ya. Terhadap Adam, gak kekurangan telinga, gak kekurangan mata, gak kekurangan hidung atau kebanyakan hidung, semuanya properly, semuanya seriously. Saudara-saudari, waktu Tuhan mengatur hidup kita, membentuk hidup kita, Dia lakukan dengan sangat tepat, sangat proper, dan Dia lakukan dengan sangat serius. Karena Dia ingin Anda segambar dan serupa dengan Dia. Oke, yang kedua, ya, Allah nggak cukup hanya memiliki Adam, karena singkat cerita, Adam ditaruh di sebuah taman bernama Eden, ya, kemudian taman di Eden, kemudian dia diminta untuk menamai sejumlah banyak binatang, seluruh binatang, dan juga berkuasa atas taman itu. Tetapi Adam pun kesepian. Sudah dari yang terkasih ya, orang-orang muda, Anda suka nggak kesepian dalam hidup? Nggak suka, bukan ya? Kita kenapa lari ke sosial media? Kita cari keramaian di tengah keheningan. Yang jelas, nggak apa-apa sekarang ya, luar hati yang penting dalam ramai. Karena memang kita nggak betah kesepian. Karena this is our nature, and it's good. Yang salah adalah ketika kesepian kita berjumpa dengan pendamping yang salah. Terus dari Allah kita kesepian. Karena itu dia ingin mencari pendamping yang benar. Sama, Adam juga kesepian. Dia ingin mencari pendamping yang sesuai, tapi nggak ketemu, saudara. Lihat singa, kok beda ya? Lihat kambing, apalagi bau. Lihat kerbau, waduh berat sekali. Jadi nggak ada yang sesuai. Puji Tuhan, ya ini adalah gambar dari Allah kita, lambang dari Allah kita yang juga mencari sebuah makhluk yang sesuai, yang sepadan, yang segambar dan serupa dengan dirinya, sehingga dia tidak kesepian. Puji Tuhan, saudari, kiranya Anda juga tidak kesepian, karena Anda bertemu dengan yang sepadan dengan Anda. Siapa yang sepadan? Kalau di sini Adam sepadan dengan Hawa. Kenapa? Nah, karena di dalam Kejadian 2 ayat 22, dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunlah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia. Jadi ini menarik sekali, kalau Adam tadi diciptakan, dibentuk. Kalau Hawa ini dibangun, ya, jadi dibangun. Artinya, perlakuan terhadap Hawa ini ada yang berbeda. Ya. Apa yang berbeda? Hawa dibangun dari tulang rusuk yang diambil dari Adam. Saudara yang terkasih sekalian, apakah Anda ngeh dengan ayat ini? Artinya, Hawa berasal dari Adam. Yang bisa mendampingi Adam sehingga tidak kesepian adalah apa yang berasal dari dirinya. Saudara-saudari yang terkasih, bukankah manusia tadi dibentuk serupa dan segambar dengan Allah? Artinya bisa memuaskan Allah, yang bisa menghilangkan perasaan sunyi dan kesepiannya Allah, hanyalah manusia yang diciptakan dan berasal dari Allah. Saudara-saudari, Anda dan saya ini berasal dari Allah. Wah ya, luar biasa. Coba kita katakan sama-sama, aku berasal dari Allah. Ya. Amin. Saudara-saudari, kalau kita melihat bahwa kita berasal dari Allah, maka kita akan sangat-sangat memustikakan tujuan hidup kita. Gak gampang sakit hati, gak gampang down, gak gampang depresi. Banyak orang di luar sana gampang memutuskan hidupnya karena down, tertekan sedikit
sudah down, sudah mau mati rasanya. Saudari, Anda berasal dari Allah. Oh, luar biasa, saudari ya. Jangan mudah down dan depresi, Anda punya Allah. Nah, kenapa tadi dikatakan sepadan? Di ayat 18 saya teruskan, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Karena itu juga tidak baik Allah itu sendiri saja sebenarnya. Ini sebenarnya adalah ungkapan hati Allah yang digambarkan melalui Adam dan Hawa. Ya. Siang ini saya nggak akan bicara tentang mencari jodoh, ya, karena topiknya bukan ke sana sebenarnya, tapi it's okay kalau kalian mau sedikit diskusi mengenai itu, Anda bisa menghubungi kakak-kakak gembala di Kefas, ya, nanti mereka akan membantu Anda untuk membahas mengenai topik yang baru saja saya sebut. Tetapi kalau kita lihat sekali lagi ya, saudara-saudara, ini menarik sekali. Hawa ada untuk menolong Adam. Kalau kita pikir baik-baik ya, Allah perlu pertolongan enggak? Nggak perlu sebenarnya ya. Kalau kita mau konotasikan, karena kita akan lihat itu ya. Karena ini sebuah perlambangan. Ya. Sebab itu lagi-lagi di dalam Efesus 5, meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Ya, saya sampai di sini adalah untuk menjelaskan tadi. Kembali ke ayat sebelumnya, ya, kalau kita lihat, Kristus dan jemaat itu adalah realitas yang sebenarnya dari gambaran Adam dan Hawa. Sekarang yang jadi pertanyaan, Kristus kan udah Tuhan, luar biasa. Buat apa perlu pertolongan manusia? Allah kan serba ada, maha kuasa. Kenapa perlu pertolongan manusia? Adam itu kan juga diciptakan udah sempurna. Kenapa perlu Hawa? Saudara, ini adalah misteri yang luar biasa. Kalau kita mau kembali ke Kejadian 1 ayat 26, Allah mau kita membantunya untuk mengalahkan musuhnya. Itu luar biasa. Allah mau Anda dan saya hari ini menolongnya untuk mengalahkan musuhnya. Sebenarnya bisa nggak Allah mengalahkan musuhnya? Bisa-bisa saja dia adalah Allah. Tetapi memang ada hal tertentu di mana nggak imbang. Allah adalah pencipta. Untuk mengalahkan iblis rasanya terlalu mudah. Karena itu dia perlu pertolongan kita, saudara. Untuk mengalahkan iblis, mengalahkan musuhnya. Bangga nggak Anda, saudara? Makna hidup Anda dan saya itu nggak cuma secuil, sekelumit. Makna hidup Anda itu besar. Dan Adam dan Hawa ini menggambarkan demikian. Hawa ada untuk menolong Adam menjadi pasangan yang sepadan. Sama seperti hubungan Kristus dan jemaat. Kristus sudah sempurna, tetapi tanpa jemaat, tanpa gereja, Kristus belum lengkap dalam tanda kutip ya. Kristus perlu jemaat, Kristus perlu gereja, Allah perlu Anda dan saya. Nah, Adam, ya dari mana Kak Moses referensi ayatnya kok bisa mengatakan tadi itu adalah gambaran Adam? Karena 1 Korintus 15 ayat 45 berkata seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Ya, jadi di sini kita lihat komposisinya ada Adam dan Adam yang akhir. Adam yang akhir ini mengacu kepada Kristus. Karena di ayat selanjutnya 47, ya kalau Adam yang pertama itu dari debu tanah ya, tapi Adam yang kedua itu yang akhir adalah dari surga, mengacu kepada Kristus. Inilah kisah kasih ilahi. Kisah Adam dan Hawa adalah kisah Kristus dan gereja yang berarti hubungan Allah dan manusia. Jadi saudari, kisah ini ditaruh di awal, in the beginning, pada mulanya, di kitab Kejadian, untuk memberitahu pada Anda dan saya, bahwa seluruh Alkitab hanya bercerita mengenai Allah dan manusia. Yang lebih spesifik, Kristus dan gereja. Karena kalau kita mau perdalam lagi ya, nanti mungkin Anda bisa tanya di Bible Study atau BFY setiap hari, kata manusia yang diciptakan Allah di dalam kitab Kejadian mengacu kepada manusia yang korporat, yang banyak. Allah tidak mau hanya satu manusia yang menjadi pasangannya. Dia mau sekumpulan manusia, sekumpulan banyak manusia. Dan itu adalah Anda dan saya, gereja. Puji Tuhan. Oke, karena waktu saya langsung percepat ya. Karena tetapi sayangnya ada satu problem untuk menuju kepada kisah kasih ilahi tadi. Yaitu Hawa yang harusnya menjadi penolong bagi Adam justru
mendahului Adam, mengambil kedudukan yang tidak semestinya. Bahasa anak mudanya sekarang lancang, gegabah. Dia memutuskan sesuatu tanpa tanya Adam. Dia memutuskan dengan hematnya sendiri, pemikirannya sendiri. Kejadian 3 ayat 6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan, sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu dia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Dan selanjutnya Anda tahu kisahnya, mereka jatuh ke dalam dosa karena makan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Namun saya ingin tunjukkan, di situ ada yang saya sebut, yaitu bahwa Hawa mendahului Adam karena dia melihat. Saudara-saudari, kita perlu benar-benar berdoa, Tuhan, terhadap dunia yang istimewa, yang menarik hati ini, tutup mataku Tuhan, ya, supaya mata hatiku melihat Engkau. Seringkali iblis memberikan banyak sekali iming-iming, ya, supaya kita banyak buka mata dan teralih, terdistraksi. Kalau akhirnya teralihkan, terdistraksi, gampang untuk dipalingkan. Yang bahaya adalah mulai mengambil keputusan tanpa bertanya kepada Allah. Hawa setelah melihat apa yang terjadi, tertarik hatinya, ya, karena ada pengertian yang terkandung di buah itu. Seringkali ya, iblis masih sama, cara mainnya sama, saudara. Dia akan menawarkan hal yang menarik yang memberi pengertian, ya. Hari ini zamannya kepo, ya, bukan K-pop, ya. Kepo, ya, ingin tahu ini itu, ya, ingin terlibat ini dan itu, ingin mengerti ini. Tidak ada yang salah. Anda harus berwawasan banyak, ya, luas, berpengetahuan tinggi, tetapi Anda harus ingat kisah ini. Kenapa? Karena begitu Hawa tertarik, kalimat selanjutnya yang saya garis italik itu, yang Anda perlu baca. Lalu ia mengambil dari buahnya. Tidak tercatat di dalam Alkitab, Hawa tanya dulu kepada Adam. Tidak ada tercatat dalam Alkitab, Hawa mempertimbangkan, tanya pendapatnya Adam. Ya, Hawa langsung mengambilnya. Dari dosa pertama manusia adalah ini. Ya, dia melihat, dia tertarik, dia terpikat, dia tertipu, dan lancang mengambil. Dari pertanyaan hari ini adalah, seberapa sering saya dan Anda, jadi termasuk saya, bertindak tanpa bertanya kepadanya. Saudara-saudari, apa hubungannya dengan kisah kasih ilahi? Kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan kita, sama seperti Tuhan mengasihi kita, terus jadi tentu kita akan menjadi orang yang takut untuk mendahulunya. Kita tahu bahwa Allah kita begitu mengasihi kita. Terhadap hal yang kecil pun, saudari, kita perlu belajar untuk bertanya kepadanya. Waktu mempersiapkan berita persekutuan ini, saudari, saya sudah dapat bahan, saya baca-baca beberapa kali, ya. Saya tanya kepada saudara yang memberikan bahan, boleh nggak saya diundur lagi, ya, untuk persiapannya, diperpanjang. Kenapa? Karena saya tanya ke Tuhan, saya harus bicara apa tentang Adam dan Hawa, ya. Saya nggak mau karena saya udah khatam, ya, udah hafal cerita ini, terus saya dapat bahan, saya baca, saya tinggal bicara saja. Saya harus belajar bertanya kepada Tuhan, apa yang ingin Tuhan utarakan. Ini bagi saya, sekarang bagi Anda yang sudah kuliah atau sekolah, saudari, dalam banyak hal, atau bahkan saat sedang sunyi di siang hari, sudahkah Anda bertanya pada Tuhan, apa yang harus dilakukan? Teladan yang sangat baik ada Rasul Paulus, di dalam perkara yang kecil, dia banyak bertanya pada Tuhan. Bahkan di awal pertobatannya, dia juga bertanya pada Tuhan, Tuhan, siapakah Engkau? Dan apa yang harus kulakukan? Jadi dua pertanyaan ini harus ada pada kita. Tuhan, hari ini siapakah Engkau bagiku? Apa yang harus kulakukan hari ini? Dan siapakah Engkau bagiku, Tuhan? Dan apa yang harus kulakukan hari ini? Jadi saya katakan, it's okay, ya. Kalau kita masih banyak sering mendahului Tuhan, it's okay. Bukan it's okay untuk mendahulinya, it's okay karena Tuhan menyediakan jalan. Ya. Kejadian 3 ayat 9, Tuhan yang bertanya terlebih dulu. Ya, Tuhan Allah memanggil manusia dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Saudari, siang hari ini juga Tuhan mau bertanya, di manakah engkau? Anda mungkin ada di rumah, di depan gadget Anda, tapi di manakah pikiran Anda hari ini? Di manakah hati Anda hari ini?
Kiranya Anda bisa berkata, Tuhan, pikiranku ada padamu, hatiku juga ada padamu. Yang kedua, Tuhan bukan hanya sekedar mencari, tapi Dia juga menyediakan kulit binatang untuk menutupi ketelanjangan kita, untuk menutupi kita dari pelanggaran kita. Ini mengacu kepada penebusannya. Saudara-saudari muda, betapa Allah mengasihi kita. Luar biasa tidak? Seluruh Alkitab ada kisah kasih ilahi. Dan ini baru digambarkan di 3 pasal pertama Alkitab. Bayangkan betapa kayanya Alkitab kita. Ada ribuan pasal-pasal selanjutnya yang juga terkoneksi dengan kisah kasih ilahi. Kiranya kita menjadi orang-orang muda yang mengasihi Tuhan. Maka saya tutup dengan penerapan terakhir. Sebagai orang yang dikasihi Allah, ini adalah bentuk hidup kita hari ini. Wahyu 12 ayat 11. Mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Saudari, ya ini adalah para pemenang. Para pemenang ini mengalahkan iblis ya, dengan darah anak domba. Darah anak domba sudah dicurahkan bagi kita. Setiap hari kita hanya perlu cukup datang untuk menerapkannya dalam hidup kita. Akui dosa kita. Maka Tuhan akan membawa kita kembali dipulihkan kasih-Nya. Banyak orang muda dingin terhadap Tuhan, kehilangan. Kenapa? Karena jarang mengaku dosa. Saudari muda, mari kita belajar hal yang paling sederhana. Mari kita belajar mengaku dosa. Ini penting sekali, saudara. Anda mau merasakan kasih Anda membara lagi, mengaku dosa. Kapan terakhir Anda mengaku dosa? Saudara, kiranya setelah KBF ini, Bible Fellowship ini, di tempat Anda masing-masing, atau setelah ini ya, saya ingin membawa Anda, mari kita belajar mengaku dosa secara pribadi pada Tuhan. Mohon Tuhan pulihkan kasih kita yang semua. Yang kedua adalah perkataan kesaksian. Kita tahu tadi iblis menipu Adam dan Hawa, tapi saya tidak cantumkan ayatnya, Allah mengutuk iblis itu. Jadi hari ini kita memang tidak boleh mengutuk orang, tapi kita boleh mengutuk iblis. Kita boleh mempersaksikan bahwa, hai iblis, kamu sudah tertutup. Kamu tidak berhak menipuku dengan segala daya tarik yang membawa aku makin jauh dari Allah. Saudara, itu adalah perkataan yang paling ditakuti iblis. Iblis tidak takut dengan kalung salib Anda. Iblis tidak takut dengan bawang putih. Iblis tidak takut dengan garam. Iblis tidak takut dengan lukisan bergambar Tuhan Yesus dan tanda kutip. Iblis tidak takut dengan semua itu. Yang iblis takutkan adalah ketika Anda mengaku dosa, membereskan masalah Anda di hadapan Tuhan, dan Anda berani berkata, hai iblis, engkau sudah kalah. Engkau kayaknya terlalu tinggi ya. Hai iblis, nyalah kamu sudah kalah. Jadi dari orang muda yang seperti itu, akan menjadi orang muda yang sepadan dengan Allah. Nah, jadi di dalam kuliah, Anda sambil kuliah, di dalam sekolah, Anda sambil sekolah, mungkin ada yang kerja, Anda sedang berkuliah dengan sepadan dengan Allah. Ya. Anda menggambarkan, mengekspresikan Allah. Betapa luar biasanya hidup itu. Puji Tuhan, saudara-saudari, untuk menutup ini, saya mengajak kita kembali berdoa. Saya beri waktu 30 detik, saudara-saudari. Mari kita ambil waktu yang singkat ini untuk berdoa mengaku dosa kita. Seberapa sering kita banyak mendahului Tuhan. Ya, mungkin bertindak, memutuskan sesuatu, memutuskan membeli sesuatu, memutuskan membeli sepatu, membeli mainan, membeli apapun, online shop ya. Tiap hari ada tukang paket datang, tanpa bertanya pada Tuhan. Saudari, atau apapun itu. Mari kita akui di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Oh, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini Tuhan. Mohon Dikau yang terus melanjutkan perkataanmu melalui Adam dan Hawa. Kami tahu bahwa kami istimewa. Namun iblis tidak terima dengan keistimewaan kami. Kami menyadari itu, iblis ingin membuat kami menjadi tidak istimewa dengan daya tarik dunia. Tuhan, kami mau pulih Tuhan, memulihkan keistimewaan kami. Memulihkan hubungan kasih kami denganmu. Tuhan Yesus, berkati setiap yang hadir siang hari ini menjadi para pecinta Tuhan, para penggila Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengasihi. Amin.
Puji Tuhan.